Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, anjay kami. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, saya Rizky Rahman Albanjari dengan NPM 2570021111066. Lalu ada teman saya, rekan saya ya, Ralat, Abi Rapi Al Khairi dengan NPM 2570021111076, dan terakhir ada King Irfan Patul Rahman dengan NPM 2570021111071. Kami di sini akan menjelaskan tentang dari mulai rangkaian induktor seri dan paralel, kapasitor seri dan paralel, dan juga ke simulasinya teman-teman ya. Pokoknya stay tune aja, tonton video ini sampai habis ya, karena insya Allah video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Cus. Oke, halo teman-teman, balik lagi dengan saya Abi Rafi Al-Khairi. Di sini kita akan melakukan percobaan penghitungan atau pengukuran rangkaian induktor secara seri. Di sini saya memiliki 6 buah induktor, 1 buah breadboard dan 3 kabel jumper dan 1 alat altimeter. Maka sekarang kita langsung saja untuk merangkai induktornya secara seri teman-teman seperti berikut ini. Pertama, kita untuk seri ini kan nanti induktornya akan dibuat secara sejajar ya, dan dalam satu kolom barisan seperti berikut ini bisa dilihat. Dan beginilah untuk rangkaian induktor secara seri, bisa dilihat mereka sejajar ya teman-teman. Maka kita langsung saja ukur dengan menggunakan alat altimeter ini, dengan posisinya sudah berada di induktor dengan tentunya adalah Henry. Oke, kita langsung saja sambungkan untuk probe merahnya di sisi sebelah kiri dan untuk probe hitamnya di sisi sebelah kanan. Dan inilah hasil pengukuran daripada rangkaian induktor secara seri dengan menggunakan altimeter berada di 804,7 mikrohenry. Di sini agak tidak stabil karena alat yang digunakan ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, semuanya perkenalkan nama saya Rafi Al-Khairi. Di sini saya akan melakukan praktikan percobaan pada rangkaian induktor secara paralel. Di sini saya ada 6 induktor, ada kabel jumper dan juga ada altimeter. Di sini saya akan mencoba merangkai rangkaian induktor secara paralel seperti berikut. Setelah kita beres dan selesai melakukan rangkaian induktor secara paralel, maka kita hubungkan dengan menggunakan jumper. Kenapa? Karena pada kolom 1 dan kolom 2 ini, dia tidak tersambung untuk aliran arusnya nanti. Maka kita jumper dari kolom 1, kolom 2 seperti berikut. Nah, setelah rangkaian yang tadi saya buat sudah selesai, kemudian di jumper, karena pada kolom 1 dan kolom 2 itu tidak tersambung, dan ini adalah hasil akhirnya. Dan kemudian kita akan mencoba mengukur dengan menggunakan alat altimeter, yang dimana ada kutub positif dan kutub negatif. Dan di sini kita atur ke mode induktor terlebih dahulu, dan langsung saja kita sambungkan kutub negatifnya di paling bawah dan untuk kutub positifnya di paling atas. Tunggu saja untuk hasilnya. Dan inilah hasil daripada rangkaian induktor secara paralel ada di 23,6 mikrohenry. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irfan Patul Rahman. Di sini saya akan membuat rangkaian seri kapasitor dan pengukuran nilai hasilnya. Alat-alat yang digunakan yaitu 6 buah kapasitor, papan breadboard, dan juga LCR meter, di mana saya menggunakan nilai kapasitor yaitu kapasitor 1 470, kapasitor 2 220, kapasitor 3 dan 4 100, kapasitor 5 47, kapasitor 6 22, semua dalam satuan mikrofarad. Langsung saja, di sini saya akan merangkai rangkaiannya.
Kita susun dulu kapasitornya menjadi rangkaian kapasitor seri seperti yang terlihat, di mana kutub positif negatif, terus positif negatif lagi, terus sampai tersusun 6 kapasitor. Rangkaiannya telah selesai. Seperti inilah hasil dari rangkaian kapasitor dari seri. Setelah saya selesai merangkainya, kita akan lakukan pengukuran, di mana pengukuran menggunakan LCR meter. Kita pasangkan jumper di setiap ujung, yaitu kaki positif dan negatif pada rangkaian kapasitor seri. Terus pasangkan juga pada probe yang ada di LCR meter, probe positif dan juga negatif. Maka akan keluar hasil nilai dari rangkaian kapasitor serinya, yaitu 9,916 mikrofarad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan merangkai kapasitor paralel. Nah, ini ada bahan-bahannya, ada 6 buah kapasitor dengan ukuran yang berbeda. Ada ini berapa? 100 mikrofarad, ada 2 mikrofarad ini. Terus ini ada juga yang 7 mikrofarad dan ada 470 mikrofarad. Ini ada 220 mikrofarad dan ini breadboard ya teman-teman. Ini juga ada jumper. Lalu ini ada LCR meter. Nah, sini LCR meternya kita sudah setting ke farad teman-teman untuk menghitung kapasitor. Gitu. Lalu kita rangkai secara paralel. Nah, kita perhatikan ya teman-teman positif sama negatifnya. Nah, di sini kita kan memasukkannya positifnya di sebelah kiri dan negatifnya di sebelah kanan. Nih, kita ingat-ingat teman-teman biar kita tidak lupa nanti ya. Lalu kita rangkai saja secara paralel, jangan sampai tertukar ya positif negatifnya. Maaf agak kita percepat biar gak makan durasi. Lalu setelah kita rangkai semuanya secara paralel, kita jumper ya teman-teman, jangan lupa di jumper. Nah, lalu setelah kita jumper, sambungkan dengan LCR meter sesuai dengan probe masing-masing, positif ke positif dan negatif ke negatif. Itu. Perhitungannya teman-teman segini ya, 874 mikrofarad teman-teman. Telah selesai. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya. Lagi dengan saya Berapil Khairi. Baik, pada kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian induktor secara paralel. Dan di sini sudah terlihat ya, rangkaiannya sudah saya buat sedemikian rupa sama dengan 6 induktor dengan induktasi yang berbeda-beda. Tentunya sama ya, maksudnya berbeda-beda itu jenisnya itu berbeda-beda. Nah, untuk caranya masih sama. Untuk menambahkan induktasi, arahkan kursor kepada komponen, kemudian klik kanan, maka bisa dapat diubah di bagian induktansinya jadi 97 mikrohenry. Terus kemudian untuk sumbernya juga sama, kita menggunakan AC amplitudenya diubah menjadi angka 1, berklik OK. Dan untuk konfigur analisisnya, AC analisisnya kita ganti dekade, number of points per dekadenya menjadi 100, dan start frekuensinya 1, stop frekuensinya menjadi 100. Sedangkan yang tadi menggunakan 1000 ya, 1000 Hz, kan sini menggunakan 100. Klik OK. Maka langsung saja kita coba untuk mensimulasikan ya teman-teman, untuk melihat grafiknya bagaimana. Oke, di sini tampilan layar hitamnya ada di bagian bawah ya, nggak apa-apa karena masih bisa terlihat. Nah, karena ini masih kosong bukan berarti error ya teman-teman. Maka teman-teman bisa klik kanan, kemudian add trace. Nah, masukkan rumus sama seperti tadi, kurung buka,
masukkan yang VN001, kemudian kita slash, kemudian masukkan lagi IV1, kemudian tutup kurung. Kemudian kita klik OK. Nah, maka sudah terlihat grafik pada rangkaian ini. Namun ini masih pada dalam desibel, maka kita ubah. Klik kanan, kemudian pilih yang linear, teman-teman ya. Pilih yang linear. Kemudian klik OK. Nah, terlihat grafiknya sedikit berbeda dan di sini sudah menunjukkan yang kita pahami dan akan kita bahas. Nah, untuk itu untuk mendapatkan hasil magnya maka kita dapat ke sini klik kiri, arahkan kursor ke kembang, klik kiri. Nah, di sini ada kursor 1, bisa lihat. Nah, sama kita tarik sampai ujung ya. Waduh, sebentar ini agak ngehalangin ya. Ya, saya pindahin dulu. Nah, ini saya sudah sampai ujung, kita sampai ujung. Maka didapat 14, 26, 29, 242 ohm. Nah, dengan frekuensinya 100 Hz. Nah, maka smag ini nantinya akan kita hitung secara manual kembali ya teman-teman, seperti berikut. Bisa dilihat pada perhitungan manual rangkaian induktor secara paralel ya teman-teman, ini saya typo. Nah, untuk rumusnya masih sama. L sama dengan R per 2VF, yang dimana V-nya itu 3,14, F-nya frekuensi, dan R-nya adalah hasil yang ini tadi, 14, 26, 29, 42 miliohm. Nah, karena tadi di sini L, maka R per 2VF, itu tinggal kita ubah-ubah saja ya teman-teman. Maka menjadi yang R-nya menjadi 14, 26, 29, 42 miliohm dibagi 2 dikali 3,14 yang V-nya menjadi 3,14 dan frekuensinya menjadi frekuensinya. Nah, teman-teman, ini hasil magnya sudah terlihat ya. Nah, untuk ini maka kita hitung secara manualnya ya, teman-teman. Secara manual, kemudian kita hitung secara manual di Canva ya. Nah, ini perhitungan manual rangkaian induktor secara paralel. Rumusnya sama, L sama dengan R per 2VF, yang dimana V-nya itu 3,14, F-nya frekuensi yang 100 Hz, dan kemudian R-nya itu adalah 14, 26, 29, 42 miliohm. Nah, untuk yang ini itu kita ubah menjadi ohm terlebih dahulu, maka didapat 0,0142626942 ohm. Kemudian L kita langsung masukkan saja dan ubah menjadi 14, 262, miliohm per 2,314 kali 100 Hz sama dengan 0,0142626942 ohm dibagi 6280 dari hasil perkalian yang ini, maka didapatlah 0,000227 Henry. Dalam notasi ilmiahnya 2,27 kali 10 pangkat 5, maka didapatlah 2,22,7 Henry, dan hampir sama dengan hasil pengukuran secara real. Bisa dilihat untuk pengukuran secara real pada saat praktikum kemarin itu didapat 23,6 mikrohenry. Maka bisa dikatakan simulasi dan juga hasil praktikum hasilnya tidak beda jauh. Dan ini bisa dikatakan berhasil ya teman-teman ya. Dan untuk yang bertanya kenapa tidak akurat nih antara secara manual dan juga pengukuran secara langsung, ya balik lagi karena itu tuh gimana toleransi alat ya teman-teman, karena di pengukuran secara langsung juga kadang beda jauh dengan perhitungan manual. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali pada yang selanjutnya. Bye. Setelah kemarin kita melakukan praktikum percobaan mengenai rangkaian induktor secara seri dan juga secara paralel, maka kita akan juga mensimulasikan rangkaian secara seri dan juga secara paralel. Teman-teman bagi yang ingin mencoba juga untuk mensimulasikannya, ada beberapa hal pertama yang terus dipersiapkan ya. Pertama itu teman-teman tentu saja sudah ada softwarenya ya. Softwarenya dipersiapkan. Di sini saya menggunakan LTSpice ini. Teman-teman bisa download di website resmi ya, website yang sudah memang memiliki nama. Jangan dari website abal-abal karena nanti bisa membahayakan laptop teman-teman gitu. Nanti bisa terang
terserang judulnya atau ya sangat sadar seperti itu. Itu adalah virus loh. Terus nah itu teman-teman, di sini saya sudah ada rangkaian induktor, yang dimana rangkaian induktor ini disusun secara seri itu dilihat dari induktor 1 sampai ke induktor 6 di sini dengan indukansi yang berbeda ya, dari induktor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu sekilas ya mengenai komponen apa saja dan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini tuh ada bawah ini, ini lihat di atas yang warna biru ini yang punya klik, klik ini, namun teman-teman subscribe-nya, teman-teman subscribe on di mana nanti pada saat teman-teman rasa. Terus kemudian juga ada di sini ada ground, terus ada sumber, ada resistor, ada kapasitor, induktor, dan dioda. Nah, kalau di sini kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian induktor. Teman-teman pilih sini induktor. Nah, tarik ke bawah dan ini ada induktor yang kegiatan seperti ini sudah membuat 6 induktor. Nah, untuk memutarnya teman-teman cukup Ctrl R saja. Seperti ini. Jelas. Oke, nah untuk mengambil cukup Ctrl X dan kemudian klik kanan untuk menjadi kursor kembali. Nah, gitu. Nah, dan teman-teman mungkin heran juga ya, karena tadi tuh pas kita klik induktor di sini tuh cuma ada L-nya saja dan juga L7 atau induktor yang keberapanya. Dan bagaimana sih cara menambahkan induktansinya? Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Lihat kursor saya, kursor teman-teman juga bisa dilihat. Arahkan ke komponen yang teman-teman inginkan. Misalkan saya di sini ingin mengubah induktansi pada induktor, maka pindahkan kursornya kepada induktor 1 dan kemudian klik kanan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada inductance Henry. Kemudian kalian teman-teman ubah di sini ya. Ubah 97 Henry, di sini ubah dan klik OK. Nah, kemudian untuk sumbernya juga teman-teman diubah ya menjadi AC1. Bagaimana sih caranya? Sama kayak tadi, kursornya diarahkan ke komponen, kemudian klik kanan, terus kemudian AC amplitude-nya teman-teman ubah menjadi 1. Nah, sebelum melakukan running ya, untuk runningnya itu ada di sini. Nah, teman-teman perlu menambahkan juga AC analisisnya. Masuk ke sini, ke sebelah tombol running warna hijau ini, ini ada yang namanya configure analysis. Kemudian teman-teman masuk. Nah, jika teman-teman belum atau pertama kali masuk ke configure analysis, teman-teman pasti akan terbawa ke halaman transient. Maka teman-teman bisa pindah ke AC analysis. Dapatlah di sini type of sheet-nya teman-teman ganti menjadi dekade, number of point per dekade menjadi 100, start frekuensi 1 dan stop frekuensi menjadi 1000 atau 1K. Ini klik OK. Kemudian teman-teman baru bisa melakukan running atau simulasi. Di sini yang warna hijau, run atau pause, itu juga bisa menggunakan ALT plus R. Sini kita pakai ini aja, video itu. Nah, terlihat ada gambar layar berwarna hitam polos. Ini bukan karena error ya teman-teman, karena memang belum kita tambahkan trace-nya. Maka kita menambahkan trace-nya, kita klik kanan, pilih yang ini ya, ini yang add trace. Terus kemudian kita tulis seperti ini. Nah, terus buka, pilih yang akan kita ukur. Oke, saya di sini memilihnya VN06, kemudian slash dan ini satu, jangan ada jarak ya, perhatikan di sini jangan ada jarak, dan misalkan rapat kecuali ini. Kemudian setelah itu kita tutup huruf ketik dan kita open. Dan terlihat di sini ada grafik ini ditampilkan pada simulasi rangkaian ini. Nah, namun ini masih pada desibel. Nah, untuk mengubahnya bagaimana? Kursor teman-teman ini arahkan ke sebelah kiri, kemudian teman-teman klik kanan. Nah, di sini ada yang desibel, logaritmik, dan linear. Ada yang namanya linear, teman-teman ubah menjadi linear. Terus klik OK. Nah, sudah sedikit berbeda ya
antara grafik yang tadi sama grafik yang ini. Nah, ini sudah clear teman-teman. Maka untuk melihat hasil magnya, teman-teman bisa klik di sini, kemudian klik kiri. Nah, di sini ada kursor 1 dan di sini sudah ada angkanya tuh 1. Nah, bisa teman-teman geser sampai ke puncak itu yang di atas ya. Cara dengan klik kiri, kemudian drag sampai ke puncak, titik puncak di atas ini. Nah, maka didapatlah segini teman-teman. 6694698 ohm dengan frekuensi 1000 Hz. Nah, untuk mencari secara pasti terhadap nilai ini, kalau tadi saya TN006 ini, maka kita hitung ini menjadi manual, perhitungan secara manual. Berikut perhitungan secara manualnya. Nah, ini adalah perhitungan manual rangkaian induktor per seri. Nah, yang tadi kita dapatkan adalah segini. 694,698 ohm, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi ohm, menjadi 0,6094698 ohm. Nah, untuk rumusnya adalah L sama dengan R per 2 VF, yang dimana R-nya adalah hasil tadi yang ini, dan kemudian per 2 V, V-nya itu 3,14, dan F-nya tadi yang frekuensi 1000 Hz. Nah, maka tadi saya itu menghitung induk yang ke-6, maka di sini 6 sama dengan tulis kembali rumus yang ini sama dengan R per 2 VF. Nah, dengan kita masukkan huruf-huruf ini jadi L6 sama dengan 609,4698 ohm per 2 3,14 1000 Hz sama dengan yang ini tadi sudah kita ubah menjadi 0,6094698 ohm dibagi 6280, maka hasil yang didapatkan 0,000970,493. Maka kita notasi linearkan, didapatlah 9,7 kali 10 makat min 5. Maka ini mendekati dengan 97 Henry. Apakah hasilnya sama? Kita buktikan. Dan ternyata hasilnya sama ya teman-teman, pada induktor yang ke-6 yaitu 97 Henry. Dan ini sudah cara mensimulasikan yang benar ya teman-teman. Jika sampai sini saja sudah benar ya teman-teman, maka hasil dari simulasi yang dilakukan sudah berhasil. Mungkin sekian saya terkait simulasi mengenai rangkaian induktor secara teori. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi pada rangkaian kapasitor paralel, di mana saya sudah membuat rangkaiannya, yaitu ada 6 kapasitor terdiri dari nilai berikut, dan juga ada sumber tegangan yaitu AC amplitude-nya 1, terus juga ada AC analisnya yaitu number of per dekadenya 100, awal frekuensinya 1 dan berhenti frekuensinya yaitu 1000. Kita bakal melakukan simulasinya. Kita pencet bagian atas ini, kita klik kanan, terus kita masukkan huruf ininya itu garis miring ini apa, kurung, kita oke. Kita ganti ininya menjadi linear agar berubah menjadi ohm. Terus kita akan geser ya, ini titik yang kita hitung magnya, kita geser ke 1000 Hz yang di kiri bawah ada 1000 Hz. Kita berhenti di sini, terus akan keluar ini nilai magnya. Kita akan hitung nilai ini. Setelah kita mendapatkan nilai dari simulasi rangkaian kapasitor paralel tadi, yang mana sudah terlihat grafiknya seperti di gambar, dan nilainya adalah mag 165.95
927 miliohm, di mana ada rumus XC sama dengan 1/2pi FC. Karena yang diketahui yaitu mag, di mana mag itu adalah XC, dan juga F yaitu frekuensi, kita akan menggunakan rumus C sama dengan 1/2pi Fxc. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung, maka kita akan mendapatkan kapasitansi totalnya yaitu 959 mikrofarad. Inilah hasil kapasitansi total dan juga grafik pada rangkaian kapasitor paralel. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi pada rangkaian kapasitor seri, di mana kita sudah membuat rangkaian dari kapasitor serinya itu ada 6 kapasitor, dan juga ada sumber tegangan yaitu AC-nya 1. Juga ini ada configuration analysis yaitu number of dekadenya 100, frekuensi awalnya 1, frekuensi terakhirnya yaitu 1000. Kita akan lakukan simulasinya. Kita akan pencet address, lalu kita masukkan mag dalam kurung. Ininya kita akan menghitung di P6, yaitu kapasitor 6. Garis miring, terus di P1 tutup kurung. Oke, nah kita ganti ininya menjadi linear supaya berbentuk ohm. Terus kita geser garis ininya di tengah. Ini adalah frekuensinya, kita ke 1000. Ini ada tulisan 1000 di pojok kiri bawah di X, itu 1000 Hz. Kita taruh di sini, maka akan keluar magnya yaitu sebesar segini. Kita akan hitung. Setelah kita mendapatkan nilai mag dari simulasi rangkaian kapasitor seri tadi, yang mana nilainya adalah 7.23433156. Langsung saja kita akan hitung di mana mag nilai ini adalah nilai di kapasitor 6. Kita memakai rumus yang sama seperti tadi, yaitu C sama dengan 1/2pi Fxc. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya ke dalam rumus, maka kita dapatkan nilai kapasitor 6 yaitu 22 mikrofarad, yang mana sesuai yang ada pada komponen kapasitor 6 yang kita rangkai di rangkaian kapasitor seri tadi, yaitu 22 mikrofarad. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu di kapasitor 6 yaitu 22 mikrofarad, dan juga grafiknya seperti yang ada pada gambar. Sekian video inspirasi asik, video yang mantap dari kami. Ya, begitulah ala kadarnya. Kita meminta maaf teman-teman kalau misalnya ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.